الله يا رسول الله الله الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai' baina kafi wan nun. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. وفي الآخر جددوا إيمانكم بأكثر لا إله إلا الله. أما بعد, Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang telah menciptakan kita. Dia adalah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih sayangnya tidak perlu kita cari, kasih sayangnya tidak perlu kita minta diberikan cuma-cuma. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dia Allah telah menyiapkan keperluan kita sebelum kita diciptakan. Kita belum ada, kita belum diciptakan, seluruh rizki kita sudah Allah jamin. Maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala firman-Nya. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, yang kasih sayangnya melebihi dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, kasih sayangnya melebihi daripada kasih sayang seorang kekasih kepada kekasihnya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi daripada kasih sayang seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suami. Dia adalah Allah yang menjaga kita siang dan malam. Dia adalah Allah yang telah memberikan nafas cuma-cuma gratis pada kita. Dia pun Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga keluar masuknya nafas kita. Dia pun Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu detik pun dia tidak pernah melupakan kita. Ma'asyiral muslimin, tanyakan pada diri kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kau terputus hubungan dengan Allah? Apa yang menyebabkan engkau durhaka kepada Allah? Apa karena gantengmu? Apa karena kayamu? Apa karena sakitmu? Apa karena sehatmu? Apa karena kayamu? Apa karena miskinmu? Terus kau merupakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dialah yang menjaga kita siang dan malam. Dia pun Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjaga kita dalam keadaan terbangun maupun tertidur. Dia pun Allah Subhanahu wa ta'ala Ad-Dat yang menyembuhkan kita ketika sakit. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita tetap iman dan Islam dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Sayyidul Alam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin tahu bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada kita, ingatlah bahwasanya 14 abad yang lalu sang Nabi pernah menangis karena rindu kepada umatnya. Mudah-mudahan kita lah orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau ingin tahu bagaimana kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ingat ketika detik-detik daripada wafatnya Rasulullah, yang keluar dari lisan mulianya adalah ummati, ummati, ummati. Maka jangan putus salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai putus lisan ini bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan, dosa apa yang menyebabkan kita sampai terputus bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, sungguh bulan Ramadan adalah gambaran kasih sayang Allah yang diberikan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di hari kiamat dalam kening kita akan tertulis Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam jannah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah.
Dalam suatu hadis yang baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Jaddidu imanukum bila ilaha illallah." Perbarui iman kalian dengan la ilaha illallah. Apalagi disambung dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu kalimatnya ada 3. Muhammad Rasulullah kalimatnya ada 4. Kita hidup dari hari ke hari sebanyak 7 hari, berarti ada seminggu. Dan huruf kalimat la ilaha illallah itu ada 24 huruf. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas, pertama dia akan terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam, dan tiap huruf dari kalimat la ilaha illallah akan menjadi penebus daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lamanya selama 7 hari. Ini bukti bahwasanya alangkah dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Maka yang paling berat adalah kalimat la ilaha illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidus safinata," perbarui daripada perahumu. Fa inna bahra amikun, sungguh yang namanya lautan itu begitu dalam. Jangan sampai kita tenggelam, jangan sampai perahu kita rusak sehingga menyebabkan kita karam. Ketika karam maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Maka kata baginda Rasul, "Jaddidu safinata fa inna bahra amikun wa hudiz zada fa inna syafar ba'idun." Perbarui perahumu karena yang namanya lautan itu begitu dalam. Ambillah bekal yang banyak karena perjalanan begitu jauh. Kita di alam rahim 9 bulan. Itu waktu yang sangat sebentar. Kita di dunia pun tergantung kontrak kita berapa lama. Itu pun cuma sebentar. Lalu kita akan masuk ke alam barzakh, di mana alam barzakh adalah awal dari sebuah dunia akhirat, dan itu lebih lama. Dan puncaknya adalah ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar sampai menunggu persidangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kekal di dalamnya, baik kita kekal di dalam surga atau kekal di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, selamatkan kita, selamatkan keluarga kita dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di atas muka bumi ini, secerdas apapun orang, gelarnya doktor, profesor atau berlapis-lapis gelar doktornya, dia tidak akan pernah mampu untuk menciptakan sesuatu kecuali dia hanya mengelola sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada pabrik besi, dia bukan menciptakan besi, tapi dia mengelola bahan besi yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada pabrik susu, dia bukan menciptakan susu, tapi hanya mengolah susu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La razika illallah, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, menentukan rizki masing-masing. Kita tahu istri kita menyusui anak-anak kita. Kalau memang air asinya, air susunya diciptakan dari makan makanan dia makan nasi, dia makan lauk-lauk, ikan-ikan dan semacamnya, dia bisa menghasilkan susu. Tapi susu tidak diciptakan dari itu. Itulah rahasia bagaimana Allah memberikan rizki. Bahwasanya la razika illallah, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji di bumi, kita tanam pohon pisang, tumbuh besar berbuah, kita ambil pisangnya dan rasanya manis. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pisangnya kita cabut, kita tanam di tempat yang sama dengan pohon cabai. Bukan buminya yang melahirkan daripada pohon pisang jadi manis, atau kita tanam pohon cabai jadi manis, tidak. Tapi pada hakikatnya dialah sang pencipta. Pohon cabai diciptakan oleh Allah dengan ketentuan pedesnya, maka ketika kita ditanam pohon cabai di situ, maka tetap dalam keadaan manis. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari itu di bulan yang mulia ini perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan memperbarui daripada iman-iman kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Walaupun di tahun ini adalah tahun wabah, tapi tahun ini akan menjadi tahun pengajaran pada kita bagaimana sebaik-baiknya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat kunci surga, kunci kebaikan, kunci daripada keseluruhan, daripada komponen yang ada di alam dunia dan di akhirat. Intinya dengan kalimat la ilaha illallah, insyaallah kita akan selamat di dunia sampai akhirat, dan insyaallah jannah akan kita masukin karena kuncinya sudah ada di tangan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah miftahul jannah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berbarakah jadi siraman pada kita semua. Ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa menambahkan tauhid dengan banyak berzikir la ilaha illallah. Selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah. Mudah-mudahan kita tetap iman dan Islam, membawanya ke hadapan Allah, dan kita dapat memandang kepada Allah, dapat memandang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat dan keridhaannya. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah.